Saudara-saudara, mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. Tetapi mengingat waktu, kita hanya akan membaca ayat pertama saja dari 1 Korintus pasal 13. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara-saudara, menarik. Firman Tuhan ini sedang membahas kasih secara kompleks dan dengan implikasi secara real di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasih di dalam iman Kristen ini bukan cuma sekedar ucapan atau logo saja yang tertato itu di dalam kehidupan orang Kristen sehingga dapat dilihat. Tapi lebih daripada itu, kasih ini harus menjadi satu buah yang nyata yang dapat dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya bahkan. Sehingga melihat orang Kristen langsung mengetahui dia orang Kristen karena ada praktik hidup yang nyata. Mulai dari cara bicara. Orang Kristen bukan berarti harus menjadi orang yang tanpa pengetahuan. Orang Kristen harus benar-benar mengejar pengetahuan, baik pengetahuan di dunia ini dan khususnya secara spiritual. Tapi percuma, pengetahuan itu hanya dapat kita ungkapkan dengan kata-kata dan dengan semua bahasa manusia, bahkan dan dengan semua bahasa malaikat. Tetapi ketika kehidupan kita tidak lagi memiliki kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus, mempraktikkan apa yang firman Tuhan inginkan, maka apa yang kita katakan dengan semua kalimat indah dari berbagai bahasa itu pun akan menjadi sia-sia. Apalagi di daerah globalisasi dan modernisasi ini, manusia bisa berbahasa asing itu pride-nya minta ampun. Tapi sayang, kalau itu hanya sekedar upaya untuk mempertontonkan kita lebih baik daripada orang lain, maka itu sia-sia. Tapi tak jarang hal ini pun berlaku di dunia keagamaan, di mana kita bisa sangat arogan untuk menceritakan diri kita, memamerkan kapasitas kita dengan berbagai macam bahasa yang kita tunjukkan. Tapi di satu sisi, kita hidup tanpa kasih. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan di sini juga menjelaskan beberapa implikasi praktis yang perlu kita soroti. Bahkan di ayat 3 itu berkata, sekalipun kita membagikan hidup kita atau kita membagikan nyawa kita untuk dibakar, tetapi kalau kita tidak punya kasih kepada sesama, percuma yang kita kerjakan, percuma yang kita lakukan. Karena buah dari kehidupan setelah percaya kepada Kristus, kasih itu harus benar-benar terpancar. Dan dia juga menekankan kasih itu harus ada tanda identik, di mana kasih itu bisa terlihat dari kesabaran kita, dari kemurahan hati kita. Kita tidak jadi orang yang cemburuan, kita tidak jadi orang yang sombong. Karena kehilangan kasih berarti kita membuka peluang bagi diri kita untuk menjadi jahat kepada sesama, baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kenapa? Karena kasih itu tidak akan membuat kita bersuka cita karena ketidakadilan, tapi kehilangan kasih akan membuat kita juga bisa bersuka cita karena ketidakadilan, seperti di ayat 5. Tetapi kasih itu dia akan bersuka cita atas kebenaran. Makanya di ayat 8 berkata, kasih idealnya dan pada faktanya kasih itu tidak akan berkesudahan. Bahkan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Karena ketika kita udah di dalam surga, tidak mungkin kita akan bernubuat lagi, tidak mungkin kita berbahasa roh. Dan pengetahuan akhirnya sampai pada finalnya. Tetapi kasih tetap akan kita nikmati, karena kasih itu adalah jati diri Allah yang kekal, yang Allah rindu. Kita terus menikmati itu dan kita harus mempraktikkan itu. Karena sekali lagi kasih itu kekal. Oleh karena itu, sebagai umat yang percaya, mari kita menghidupi kasih ini bukan cuma membicarakannya secara teoristis yang akhirnya menjadi kehilangan makna dan sia-sia. Dan biarlah melalui kasih yang telah terlebih dahulu kita terima dari Yesus, itu membuat kita bukan cuma tahu apa itu kasih, tetapi kita lebih dapat mempraktikkan kasih itu seperti apa. Sehingga orang ketika melihat kita langsung dapat berkata, ya benar, dia anak Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan udah pimpin kami untuk belajar firman Tuhan tentang kasih secara sederhana dan implikasinya kepada praktik kehidupan sehari-hari. Bimbing kami Tuhan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang mencerminkan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.